dihadapi oleh Ahok ini bukan masalah Ahok dengan Habib Rizik, Ahok dengan GNPF MUI, Ahok dengan FPI, enggak. Tapi masalah Ahok melawan negara, melanggar KUHP pasal 156A. Nah, jadi bukan Ahok ini melawan organisasi, bukan. Ahok saat ini melawan, berhadapan dengan negara. Nah, negara diwakili oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum itu mewakili negara untuk melawan Ahok yang telah melakukan pelanggaran KUHP pasal 156A. Terima kasih. Perbuatan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagaimana diatur dan diancam pidana. Jadi begini ya, kalau tim penasihat hukum selalu punya strategi khusus. Karena begini, tiap saksi sebelumnya atau ahli yang muncul itu kan bergantian. Tidak mungkin kita samakan, betul kan? Nah, berkaitan dengan hari ini pun juga tim penasihat hukum sudah mempersiapkan diri ya dalam kaitannya dengan nanti kemunculan Saudara Muhammad Rizik Syihab dan yang satunya lagi yang ahli pidana yaitu Abdul Khair Ramadan ya. Nah, jadi memang ya kita berpegang aja kepada ketentuan yang ada dalam KUHP kita ya pasal 179 ayat 1 bahwa keterangan ahli itu demi keadilan. Nah, kalau dia memberikan keterangan demi keadilan, tentu nanti penasihat hukum ya akan mencari kebenaran hakiki terhadap setiap ahli yang muncul begitu. Karena ini diperlukan agar terdakwa dalam hal ini Saudara Basuki Cahayapurnama itu mendapatkan keadilan bagi persoalannya begitu. Jadi sebenarnya sih tidak ada perlakuan khusus karena semua orang itu di hadapan hukum kan sama, equality before the law ya. Jadi ya kita sih menghormati ulama ya, sangat menghormati ulama. Tapi di hadapan pengadilan ini semua pihak sama, bahkan dipanggil juga ya dengan panggilan saudara ahli begitu ya. Itu kan sudah terjadi juga dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin begitu. Jadi tidak ada perbedaan. Semua orang di hadapan hukum itu sama dan semuanya nanti dikendalikan oleh aturan yang sama dan tentu dipimpin oleh majelis hakim ya. Perkara yang dihadapi oleh Ahok ini bukan masalah Ahok dengan Habib Rizik, Ahok dengan GNPF MUI, Ahok dengan FPI, enggak. Tapi masalah Ahok melawan negara, melanggar KUHP pasal 156A. Nah, jadi bukan Ahok ini melawan organisasi, bukan. Ahok saat ini melawan, berhadapan dengan negara. Nah, negara diwakili oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum itu mewakili negara untuk melawan Ahok yang telah melakukan pelanggaran KUHP pasal 156A. Terima kasih. Menolak itu majelis hakim untuk pemberian kesaksian seorang ahli. Jika penasihat hukum menolak dalam pengertian mereka tidak bertanya dan tidak mengakui keterangan ahli. Tapi yang menentukan itu kan majelis hakim. Dalam pengertian seseorang keahliannya diterima atau tidak, nanti akan dipertimbangkan di putusan majelis hakim. Pak, dengan ini kan diajukan penasihat hukum biasanya karena diragukan objektivitas dari MUI. Seperti apa? Ya, masalah objektivitas itu kan pandangan subjektivitas daripada penasihat hukum. Kalau saya objektif. Bapak dinilai dalam BAP ini kemarin sudah menyimpulkan begitu bahwa yang terdakwa ini sudah bersalah. Penyimpulan itu kan sementara, bukan inkrah van gus de zak. Nanti bagaimana majelis hakim memutuskan suatu perkara itu telah memenuhi unsur dan terbukti berdasarkan keyakinan hakim ditambah 2 alat bukti yang sah, berdasarkan juga fakta-fakta di pengadilan. Saya menyimpulkan dalam ranah asumsi. Asumsi itu bisa diterima, bisa tidak. Yang berhak menentukan adalah majelis hakim. Jadi jangan diplesetkan ahli itu menyimpulkan. Karena di BAP ditanya apakah telah menunsur. Apa yang Bapak lihat dari kalimat Ahok yang menyebutkan dibohongi pakai air ditinjau dari sudut pandang hukum pidana, Pak? Ya, itu termasuk penodaannya di situ. Al-Quran itu sumber kebenaran. Datangnya dari firman Allah. Kalau dibilang bohong, berarti itulah unsur aktus rius penodaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 huruf A KUHP. Tapi terkait pernyataan Bapak barusan kan bisa dikatakan nantinya ataupun diargumentasikan. Ya, itu yang harus dibuktikan. Ya tidak. Perbuatan yang diduga dengan ada kata-kata dibohongi, dibodohi, itulah substansi delik. Sehingga harus dibuktikan oleh jaksa.
kalau di pihak penasihat hukum untuk mendalilkan sebaliknya bahwa itu bukan perbuatan melawan hukum. Tapi nanti kembali ke majelis hakim apakah itu terbukti. Pak Bukhari, kalau dari hasil keterangan Bapak kemarin di BAP juga nanti di persidangan, substansi delik apa dan unsur pidana apa yang akan dijelaskan oleh Pak Bukhari? Pertama, aktus serius perbuatan dalam bentuk ungkapan perasaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 156A huruf A, dan karena ini alternatif juga pasal 156. Kedua, menyangkut subjektif unrah element yang dikenal dengan mens rea, kesalahan dalam bentuk kesengajaan. Kesengajaan ini apa dengan maksud offset al oxmak, atau sengaja dengan kepastian atau sengaja dengan kemungkinan. Nah, ini akan harus dibuktikan juga oleh jaksa penuntut umum. Ya. Dan pemirsa, kita akan bergabung bersama dengan Feni Anggraini langsung dari luar gedung Kementerian Pertanian Ragunan. Feni, seperti apa suasana terkini dari sana? Ya Abraham, masa aksi bela Islam yang tadi sempat mengawal jalannya sidang Basuki Cahayapurnama atau Ahok kini sudah mulai membubarkan diri. Hal tersebut karena memang tadi sekitar pukul 2:15 pihak kepolisian meminta agar para peserta untuk segera membubarkan diri karena memang sidangnya telah berakhir dan juga jalan RM Harsono akan segera dibuka. Selain itu pihak kepolisian juga tadi sempat memberikan waktu tambahan untuk para peserta sekitar 20 menit untuk menyampaikan orasinya, dan pihak kepolisian pun berterima kasih kepada para peserta karena telah menjalankan aksinya ini dengan tertib. Dan seperti yang diketahui bahwa para peserta aksi ini tadi tiba di pintu 1 Kementerian Pertanian Jakarta Selatan sekitar pukul 7 pagi tadi dan telah membangun posko kesehatan dan posko logistik untuk para massa yang datang sejak subuh tadi, dan para peserta yang jumlahnya ratusan ini mulai memadati dan mulai ramai di sekitar lokasi sekitar pukul 8 pagi, namun jumlah tersebut ternyata tidak sebanyak dibanding aksi-aksi sebelumnya. Para peserta yang tergabung dalam GNPF MUI dan Front Pembela Islam ini datang membawa sebuah mobil komando dan 2 buah mobil bak untuk memuat speaker. Dan para peserta yang datang ini juga tidak hanya mereka yang berasal dari Jakarta dan sekitarnya saja, tetapi ada juga peserta dari luar kota seperti Bandung yang mengerahkan masanya sebanyak 3 bis. Dan di sisi lainnya jalan ini juga sempat ada massa yang pro terhadap Ahok yang sudah datang ke sini juga sekitar pukul 7 pagi yang datang kemari untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta tersebut. Dan selain itu pihak kepolisian pun tadi sudah mulai berjaga sekitar pukul 8 pagi tadi dan ikut mengerahkan personilnya sebanyak sekitar 2.300 personil dari Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya. Dan selain mengerahkan personilnya, pihak kepolisian ini juga ikut serta untuk berjaga-jaga menyiapkan 1 buah barakuda dan 1 buah water cannon. Dan menurut pihak kepolisian tidak ada pengamanan yang khusus pada hari ini. Pengamanan masih sama seperti aksi-aksi sebelumnya, yakni pola pengamanan tetap diperkuat dengan pengamanan lebih besar di depan. Dan sebelumnya juga sempat beredar ajakan dari massa untuk ikut langsung menyaksikan jalannya proses persidangan di ruang sidang. Namun sesuai kesepakatan bersama, hanya 30 massa saja yang diperkenankan untuk ikut masuk ke dalam ruang sidang, baik massa yang pro maupun massa yang kontra. Dan tadi akibat adanya aksi ini, jalan RM Harsono terpaksa harus ditutup, dan sebentar lagi kira-kira jalan ini akan segera dibuka oleh pihak kepolisian karena memang dapat lihat di belakang saya bahwa para peserta aksi ini sudah mulai berjalan meninggalkan lokasi. Sekian yang dapat saya laporkan. Abraham, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Feni Anggraini, laporan Anda langsung dari Ragunan di Kementerian Pertanian di Jakarta Selatan. Dan pemirsa, kita akan langsung saja berdialog bersama dengan 2 narasumber saya yang sudah ada di studio. Ada Bung Dhanil Anzar Simanjuntek, merupakan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah. Assalamualaikum, selamat siang Bang Dhanil. Selamat siang. Saya juga ada Bung Nikolai Aprilindo yang merupakan pakar hukum pidana. Assalamualaikum, selamat siang Bung Nikolai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bung Nikolai terlebih dahulu. Bung Nikolai, dengan 2 saksi ahli agama dan ahli pidana, seharusnya dengan komposisi kuasa hukum, komposisi penuntut umum dan majelis hakim, harusnya persidangan tidak usai sekarang dan peserta aksi tidak bubar sekarang. Bisa akan semakin malam gitu, panjang. Namun ketika kuasa hukum memilih untuk menutup diri dan tidak memberikan pertanyaan apapun, apa semantik hukumnya?
Jadi begini, ya itu merugikan kepentingan kliennya sendiri. Mengapa demikian? Karena dia tidak dapat menggali daripada para saksi itu, baik ahli agama maupun ahli pidana yang ada, tentang dakwaan daripada jaksa penuntut umum itu apakah betul-betul sudah memenuhi unsur delik atau belum. Nah, kalau dia menutup diri, berarti dia tidak mau menggali lebih dalam lagi tentang ahli itu sendiri. Padahal ahli itu kan dihadirkan untuk memberikan satu keterangan yang sifatnya bisa memberatkan juga bisa meringankan. Dalam arti begini, dari keterangan-keterangan ahli itu bisa diambil celahnya oleh penasihat hukum untuk bisa membuat satu dalil yang dapat meringankan terdakwa seharusnya. Baik, saya sampai dalam poin Anda yang menyatakan bahwa kodrat dari seorang ahli adalah bisa memberatkan dan bisa meringankan. Betul. Dengan komposisi dua saksi ahli yang hadir saat ini, adakah mungkin masih bagian yang bisa digali oleh kuasa hukum untuk unsur meringankannya saja? Ada, bagi saya ada. Misalnya apa? Misalnya begini, dalam penerapan pasal 156A, ya kan? Pasal 156A, itu kenapa sampai ahli pidana mengatakan bahwa itu memenuhi unsur deliknya. Ya, sementara ada dakwaan lain adalah 156. Nah, sebenarnya penasihat hukum bisa menggali dari situ bahwa perbuatan yang unsur deliknya terpenuhi 156A ini apa saja. Itu bisa digali apa saja. Kenapa sampai ahli mengatakan memenuhi unsur? Ya kan? Sementara penasihat hukum kan berusaha supaya unsur itu tidak terpenuhi dan bisa meringankan pada terdakwa. Tapi faktanya ahli mengatakan bahwa unsur itu terpenuhi. Baik. Itu. Dengan kemudian seorang Rizik Syihab yang secara subjektif sikapnya sudah jelas-jelas bertentangan sebelum kasus penistaan agama ini disidangkan juga, bahkan tahun 2012 silam, 2014 maksud saya, ada sempat juga demo yang dilakukan untuk mengproklamirkan adanya gubernur tandingan waktu itu Fallur Rozi dan menolak Ahok waktu itu. Bagaimana mungkin kesaksiannya objektif, kemudian orangnya sudah subjektif? Jadi gini, dalam pasal 185 ayat 6 KUHP itu yang menilai tentang latar belakang daripada saksi itu kan hakim. Nah, apapun latar belakang saksi itu ketika dia sudah dihadirkan dalam sidang persidangan, dalam hal ini saksi ahli ya, seharusnya tidak dipermasalahkan tentang latar belakang itu lagi, tetapi apa yang dia sampaikan di depan sidang, apa yang diucapkan di depan sidang, disesuaikan atau dengan bukti petunjuk yang ada dalam BAP yang diperiksa terhadap saksi ahli itu sendiri. Jadi kita jangan membiaskan persoalan di luar sidang dengan persoalan dalam sidang. Sebab apa yang dikemukakan pasal 185 ayat 1, keterangan saksi itu adalah apa yang diucapkan depan sidang, bukan di luar sidang. Nah, ini permasalahannya. Terkadang kita membiaskan atau penasihat hukum itu membiaskan di situ, dikaitkan di luar sidang peristiwa yang dulu-dulu dengan apa faktual yang terjadi dalam persidangan. Kita harus mengacu pada pasal 185 ayat 1. Pasal 185 ayat 1 itu jelas bahwa mengatakan keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Baik. Bukan di luar sidang pengadilan. Saya ke Bung Daniel. Bung Daniel, Pemuda PP Muhammadiyah merupakan bagian dari yang melaporkan Pak Ahok juga termasuk di dalamnya. Dari 12 sidang, apa catatan Anda? Ya, yang jelas ini menguras energi ya. Waktu produktif kita habis dalam proses sidang ini. Bagi kami sebenarnya kasus ini adalah kasus yang mudah ya. Dan kalau berangkat dari kasus-kasus sebelumnya ini bisa dituntaskan dengan cara yang cepat. Tapi kemudian terasa begitu lama dan sulit sekali dengan berbagai akrobat yang muncul ya di tengahnya, baik itu bentuk akrobat. Menurut Anda apa yang membuat persidangan berlangsung begitu lama dalam persepsi Anda? Tentu pertama memang ada unsur politis di belakang itu, apa begitu, itu? Terkait Bung dengan Daniel? posisi Ahok begitu ya. Kemudian kedua ada kekuatan yang luar biasa yang kemudian membackup Ahok dalam konteks ini. Bahkan saya berulang kali menyampaikan hal ini langsung kepada Pak Presiden Jokowi terkait dengan kebisingan yang luar biasa di publik, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya ya. Kebisingan itu jelas mengganggu produktivitas kita sebagai bangsa. Nah, oleh sebab itulah kita membutuhkan kepemimpinan Pak Jokowi hadir. Saya berulang kali begitu menyebutnya. Pak Jokowi hadir sebagai pemimpin untuk menuntaskan masalah ini. Karena ada keraguan dari publik terkait dengan sikap beliau. Karena sejak awal misalnya muncul demo besar, Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwasannya beliau tidak
terkait dan tidak akan mengintervensi proses hukum, tapi kemudian dalam konteks proses kebijakan-kebijakan politik itu kelihatan sekali afirmasi Pak Jokowi terhadap Ahok, kira-kira begitu. Baik. Menurut Anda, sinyalemen apa yang menguatkan argumentasi Anda yang dilatar belakangi dua unsur tadi yang menyatakan bahwa lamanya persidangan ada unsur politik, ada backup terhadap Ahok. Saya ingin tahu indikasi apa yang menguatkan argumentasi Anda itu. Sederhana saja, nggak ada kasus seperti penistaan seperti ini itu di awal sudah ada saksi ahli. Mungkin nanti Bang Nikolai bisa menjelaskan secara hukum, kan nggak ada kasus ini sudah sejak awal sebelum masuk P21 itu sudah ada saksi ahli dan segala macam kan. Nah itu sinyalemen yang sederhana bahwasannya kasus yang sederhana ini kemudian berubah yang jadi kasus yang complicated dan kemudian complicated itu memberikan efek yang luar biasa terhadap produktivitas bangsa kita. Itu pertama. Kemudian kedua, kita bisa melihat dari sikap politik yang ditunjukkan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat, yaitu Pak Jokowi yang sejak awal menyatakan tidak akan intervensi, tapi faktanya misalnya di tengah argumentasi, di tengah debat table hukum ya terkait dengan pentingnya Pak Ahok dinonaktifkan, beliau tetap berdiri pada posisi tidak menonaktifkan Pak Ahok. Saya ke Bung Nikolai, orang hukum yang ada di sini, menanggapi argumentasi Bung Daniel yang menyatakan bahwa ada kepentingan politik, kemudian ada backup yang lebih besar yang saat ini masih berpihak kepada Ahok. Meskipun kasusnya saat ini sudah disidangkan dan kita secara media dan bagian dari dialog ini pun adalah proses untuk mengawal itu dan menyiarkan itu. Saya ingin tahu apakah mungkin dalam proses persidangan yang sedang berlangsung saat ini backup politik itu masih bisa dilakukan? Begini. Jadi kalau kita melihat yang Anda pertanyakan backup politik itu apa bisa dilakukan? Bisa saja terjadi. Dalam nuansa persidangan yang saat ini kita saksikan? Bisa terjadi. Misalnya begini ya. Memang dalam beberapa peristiwa penistaan agama itu baik yang dilakukan terdahulu oleh beberapa terdakwa yang sudah menjadi terpidana ya. Seperti Arswendo, Lia Eden dan sebagainya. Itu tidak banyak dibutuhkan saksi atau saksi ahli. Ya, tapi nyatanya untuk kasus Ahok ini betul seperti yang dikatakan Mas Daniel tadi bahwa itu sangat-sangat hingar-bingar dengan harus adanya saksi ahli. Nah ini merupakan satu kejelasan bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini tidak mau sampai apa yang disangkakan terhadap terdakwa ini sampai berimbas kepada masalah politik. Baik. Sehingga diciptakanlah saksi ahli ini untuk supaya betul-betul bisa penerapan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum ini bisa fokus. Sebenarnya itu loh. Tetapi kenyataannya bahwa adanya campur tangan atau intervensi dalam hal ini dalam secara politik itu terlihat jelas belakangan-belakangan ini ya. Kalau awal-awal persidangan bagus itu. Tidak ada intervensi apapun. Yang saya katakan terlihat belakangan-belakangan ini adalah pertama. Ketika masa cuti Ahok habis. Ya, selaku waktu itu dia masa cuti, selaku petahana kan. Kemudian dia diaktifkan kembali pada tanggal 11 Februari yang lalu ya, setelah masa cutinya habis kalau nggak salah. Tanggal 12 ya, tanggal 11 tanggal habis 12 Februari ya. Nah, seharusnya sesuai ketentuan undang-undang pasal 83 Undang-Undang 23 tahun 2014 pasal 83 ayat 1 itu harus diberhentikan. Tetapi kenapa tidak diberhentikan? Kenapa saya lebih fokus pada masalah ini karena apa? Dengan diberhentikan Ahok, dia bisa fokus dalam masalah permasalahan hukumnya. Baik. Jadi tidak terbagi pikirannya dengan tugas-tugas pemerintahan yang harus diselesaikan. Artinya begini. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, Bung Nikolai, terkait dengan analisis Anda tadi. Namun kita harus jeda sejenak. Baik. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi dalam Special Report.